Lo pernah nggak sih ngerasa kayak lagi main catur, tapi papan caturnya tuh bukan milik lo? Bidak lo pun dipinjam, dan giliran lo nggak pernah datang. Itulah negara kita hari ini. Indonesia hari ini seperti itu, bro. Negara kita lagi duduk manis di meja yang katanya negosiasi dagang. Tapi sesungguhnya itu meja makan raksasa. Dan kita sendoknya pun sewaan. 20 Januari 2025, Donald Trump resmi duduk lagi di kursi Presiden Amerika Serikat. Dan begitu dia duduk, tarif perdagangan langsung dihantamkan ke negara-negara yang dianggap nakal, termasuk Indonesia. Tarif impor ke kita 32%. Iya bro, 32%. Ini bukan ancaman yang mungkin, ini bukan sinyal halus. Ini tembakan pistol dagang yang udah keluar dari larasnya. Dan kayak di film mafia, pemerintah kita pun buru-buru jawab, "Tenang bos, kita belanja deh dari lo." Indonesia langsung ngumumin bakal impor gede-gedean dari Amerika, sampai 19 miliar dolar. Mulai dari gandum, kedelai, minyak, gas, sampai produk hortikultura. Ya, hortikultura. Dan yang lucu, demi itu semua, kebijakan dalam negeri pun mulai dilonggarkan. Ya termasuk rencana revisi kebijakan TKDN, bro. Tingkat komponen dalam negeri. Sesuatu yang dulunya digadang-gadang buat bangun kemandirian produksi dalam negeri, sekarang malah mau direndahin biar barang asing bisa makin gampang masuk. Jadi kita tanya lagi deh, kita ini negara merdeka atau sekedar mall retail buat dagangan luar? Dan ini gue punya analogi sederhana, bro. Analogi sederhananya begini. Bayangin lo sekolah di kelas isinya 10 orang, tapi daging buat makan siangnya cuma ada 8 potong. Gimana coba? Indonesia hari ini kayak murid kelaparan yang harus rebutan jatah makan. Dan pemerintah malah ngajak supplier asing buat bawa makanan lebih banyak. Bukan ngajarin petani sendiri buat masak lebih banyak. Dari sektor pangan sampai teknologi, dari laptop lokal yang mahal tapi kualitasnya hancur, sampai ketergantungan sama kedelai dan gandum asing. Kita nih kayak negara yang gak pernah dikasih resep, cuma disuruh beli. Dan lo tahu kan, bangsa yang gak bisa masak sendiri akan selamanya tergantung di meja makan orang lain. Makanya di video ini kita bakal bedah gimana efek perang dagang Amerika Serikat versus Cina nyeret kita ke jurang baru, apa arti tarif 32% buat masa depan industri kita, kenapa TKDN malah dikorbankan, dan seberapa bahaya sikap negara yang lebih fokus jadi importir ketimbang produsen. Halo internet, welcome di Tando Zahar. Di sini narasi dililit fakta, emosi diikat logika, dan kritik disampaikan dengan cinta. Kita akan ngobrol serius, santai di hati, karena semua topik punya sisi berarti. Lo pernah mikir nggak, kenapa setiap ada goncangan global, kita selalu jadi korban pertama? Amerika ngambek, Indonesia megap-megap. Cina batuk, kita yang masuk ICU. Padahal secara geografis, sumber daya sampai SDM kita bukan negara kecil, bukan negara lemah. Tapi kenapa kita selalu dalam posisi yang harus menerima keadaan? Jawabannya satu, bro. Kita dibesarkan bukan sebagai produsen, tapi sebagai konsumen. Dari kecil lo dicekokin produk luar. Dari sabun mandi, snack, sampai laptop yang lo pegang sekarang, semuanya impor. Dan lebih parahnya, ketika Indonesia coba bikin produk sendiri, hasilnya malah bikin frustasi. Laptop lokal, mahal, tapi kualitasnya kayak anak magang yang disuruh ngerakit sambil nahan lapar. Smartphone buatan lokal, spesifikasi rendah, harga nggak kompetitif. Bahkan garam aja, negeri dengan garis pantai terpanjang di dunia ini, masih ngimpor, bro. Gila nggak tuh? Kita nggak kurang petani, kita nggak kurang nelayan, kita nggak kurang pabrik. Yang kita kurang adalah negara yang ngajarin rakyatnya jadi tuan rumah di rumah sendiri. Balik lagi ke contoh makan siang tadi. Bayangin lo duduk di meja makan kelas, 10 orang nunggu makan, tapi daging cuma 8 potong. Kalau sistemnya adil, 2 orang nggak kebagian. Tapi kenyataannya, yang kuat makan 2 potong, yang lemah ngeliat sambil nelen ludah. Itu realita ketahanan pangan kita, bro. Produksi kita nggak pernah cukup buat rakyat sendiri. Dan ketika kita butuh solusi, negara malah jawab, tenang, kita impor aja.
Padahal solusi itu bukan semata beli makanan dari luar, tapi ngajarin petani kita cara panen yang efisien, cara kelola hasil, akses distribusi yang adil. Tapi apa yang terjadi? Petani kita sering dikasih bibit, tapi nggak pernah dikasih pelatihan, dikasih pupuk, tapi nggak diajarin manajemen hasil tani. Sekarang lo pikirin ini, pemerintah kita berencana impor gandum, jagung, kedelai, minyak, sampai gas dari Amerika. Nilainya 19 miliar dolar. Dan semua ini bukan rencana jangka panjang, tapi reaksi spontan atas tarif 32% dari Trump. Reaksi dari negara yang ngerasa lebih nyaman beli daripada bikin. Gue nggak anti dagang internasional bro, nggak. Tapi kalau setiap masalah lo jawab dengan ayo impor, itu bukan solusi, itu ketergantungan. Dan lama-lama lo nggak punya bargaining position sama sekali. Lo inget kan semangat TKDN? Ingat komponen dalam negeri? Tujuannya mulia, supaya produk lokal dapat ruang, supaya industri nasional bisa nafas. Tapi sekarang, kebijakan ini mau direvisi, dilonggarkan bro. Biar apa? Biar produk luar bisa masuk dengan lebih gampang. Ini kayak lo lagi ngajarin anak berenang, tapi begitu dia batuk air dikit, lo angkat dia keluar kolam dan bilang, udahlah, berenangnya nanti aja, sekarang nonton YouTube aja. Lah, terus kapan majunya? Kita ini kayak rumah besar yang pengen jadi mandiri. Tapi tiap kali dapur kehabisan bahan, kita lari ke warung tetangga, bukan ke kebun sendiri. Dan lo tahu kan bro, rumah yang selalu bergantung sama dapur tetangga, gak bakal pernah jadi tuan rumah di hajatan sendiri. Nah sekarang kita coba bahas lebih dalam ya, lebih tajam dan lebih jujur to be honest. Karena efek dari impor besar-besaran ini bukan cuma soal angka di atas kertas, tapi menyangkut nyawa sektor industri dalam negeri, nyawa para petani, nyawa buruh, dan nyawa ekonomi kita secara keseluruhan. Lo tahu kan, kalau sebuah negara udah terlalu nyaman impor, itu kayak orang yang terlalu sering minjem duit buat jajan. Lama-lama ya lupa caranya cari duit. Pertama, ketika barang dari luar makin deras masuk ke pasar lokal, produk-produk lokal langsung kena seruduk. Kualitas kita nggak bisa ngelawan, harga kita pun nggak bisa bersaing. Dan karena demand-nya makin kecil, pabrik-pabrik kecil mulai goyang. UKM yang baru belajar berdiri langsung tumbang. Para buruh-buruh mulai dipangkas. PHK jadi solusi darurat. Itu baru satu sektor bro. Belum lagi efek domino ke transportasi, logistik, distribusi, hingga daya beli rakyat yang makin lemah karena nggak punya kerjaan. Lo pernah ngerasa kayak setiap masalah yang kita hadapi itu solusinya selalu datang dari luar negeri? Harga kedelai naik, impor. Harga beras nggak stabil, impor. Garam mahal, impor. Padahal Indonesia tuh punya semua potensi itu bro. Tanah subur, tenaga kerja banyak, lautan luas, cuaca bersahabat. Tapi kenapa tetap impor? Karena mindset kita bukan membangun, tapi menambal. Bukan ngasih kail, tapi beli ikannya. Dan lo tahu apa yang terjadi ketika lo terlalu sering dikasih ikan? Lo lupa caranya mancing bro. Perang dagang antara Amerika dan Cina itu kayak dua titan yang lagi baku hantam di tengah pasar. Lo tahu titan kan? Raksasa tuh nah. Ya. Dan kita cuma penjual tahu bulat yang kena lemparan kursi. Trump bawa tarif 32%, Cina balas dengan embargo. Dan sekarang Indonesia kena getahnya. Disuruh belanja lebih banyak ke Amerika Serikat. Kayak yang barusan kita bahas, 19 miliar dolar rencana belanja produk Amerika. Pertanyaannya, produk-produk itu akan masuk ke pasar siapa? Jawabannya, pasar kita. Dan ketika pasar kita makin dibanjirin produk luar, produk lokal makin sulit bernapas, apalagi berkembang. Oke, kita bahas lagi soal revisi TKDN yang sudah gue sebutkan di awal tadi. Katanya sih revisi ini buat menarik investasi, biar perusahaan luar gak ragu masuk Indonesia. Tapi bro, yang nggak pernah dibahas adalah kalau komponen lokal nggak diwajibin, berarti mereka bisa bawa semua dari luar. Lo bayangin aja, ada pabrik smartphone Amerika masuk Indonesia, tapi semua bahan, semua teknisi, semua alat, semua chip dari luar. Orang Indonesia cuma jadi satpam sama tukang bersih-bersih. Ini bukan investasi, ini eksploitasi versi formal. Dan itu bukan gue yang bilang loh. Itu suara diam rakyat yang lihat pabrik berdiri tapi nggak pernah bisa kerja di dalamnya. Parahnya, kebijakan-kebijakan ini seolah ngelatih rakyat buat nyerah. Bukan nyari solusi, tapi nunggu kucuran. Kayak petani yang nggak pernah diajarin cara kelola hasil panen, tapi disuruh nunggu harga dari tengkulak.
Atau pelaku UMKM yang nggak dikasih pelatihan marketing digital, tapi tiap bulan cuma dikasih bantuan tunai tanpa arah. Kita bukan bangsa pemalas bro, tapi kita dibentuk jadi bangsa penunggu. Penunggu bantuan, penunggu harga stabil, penunggu kebijakan baru. Sementara negara-negara lain lagi lari, kita masih nunggu lampu hijau dari pemerintah. Dan lo tahu, negara yang kebanyakan nunggu pada akhirnya cuma jadi penonton. Penonton saat ladangnya sendiri dikuasai asing. Penonton saat hasil buminya sendiri dibeli murah. Penonton saat masa depannya diketik oleh bangsa lain. Gue nggak rela jadi penonton bro. Lu? Rela nggak? Sekarang kita udah sampai di bagian paling penting. Bagian yang sering dilupain para pejabat, tapi selalu dicari sama rakyat. Solusi. Bukan janji, bukan retorika, tapi arah yang bisa ditunjuk, jalan yang bisa dilangkahin. Karena kita udah capek jadi penonton bro, capek. Sekarang waktunya balik jadi pemain. Bukan cuma berani bersuara, tapi juga ngerti harus ngapain. Pertama, TKDN yang sejati, bukan sekedar slogan. Pertama-tama kita harus tegas bilang, TKDN itu bukan beban, tapi peluang. Kalau produk luar negeri mau masuk ke sini, harus pakai komponen lokal. Dan bukan cuma baut sama kardusnya aja. Harus ada transfer teknologi, harus ada pelatihan, harus ada capacity buildingnya. Biar anak bangsa nih nggak cuma jadi penjaga gudang loh, tapi insinyur di dalam pabriknya. Dan ini harus dibarengin sama pengawasan ketat. Karena sekarang banyak banget perusahaan luar yang ngecit angka TKDN. Bilangnya lokal, padahal semua komponennya impor. Cuma dirakit di sini. Itu bukan produk Indonesia, itu produk luar dengan KTP palsu. Yang kedua, produksi lokal bukan sekedar label, made in Indonesia. Lo pasti pernah ngerasa, beli barang lokal tuh rasanya kayak amal, bukan karena kualitasnya bagus, tapi karena pengen dukung sesama aja. Dan itu nggak boleh terus-terusan, kualitas harus jadi harga mati. Kalau laptop buatan lokal lebih mahal, tapi performa kayak kentang rebus, ya jelas orang pilih luar lah. Tapi jangan salahin rakyat dulu, salahin sistem produksinya, riset, dan desain produk kita yang nggak pernah dikasih ruang buat berkembang. Solusinya, injek dana ke riset dan pengembangan, bikin kolaborasi antara kampus dan industri, buka akses produksi buat kreator muda. Dan yang paling penting, libatkan anak muda yang beneran ngerti kebutuhan pasar, biar produk kita nggak cuma lokal, tapi juga kompetitif. Yang ketiga, revolusi ketahanan pangan, dari petani jadi pengusaha. Ingat analogi tadi, Indonesia kayak kelas dengan 10 murid tapi cuma punya 8 potong daging buat makan siang. Kita nggak cukup makan dari tanah kita sendiri, padahal kita punya lebih dari 7 juta petani. Tapi kenapa mereka masih miskin? Karena mereka cuma diajarin cara nanam, bukan cara bertahan di pasar. Nggak ada manajemen panen, nggak ada diversifikasi usaha, nggak ada akses informasi harga. Solusinya bukan cuma subsidi pupuk, tapi education as capital. Biar petani ini ngerti rantai distribusi, tahu cara kontrol stok, tahu cara ngolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah. Dan ini butuh sinergi. Kampus, pemerintah daerah, koperasi, bahkan konten kreator kayak kita harus ikut andil. Karena edukasi bukan cuma di kelas bro, tapi bisa juga dari konten. Keempat, investasi leher ke atas, belajar skill yang dicintai. Wah, ini sudah berkali-kali gue bilang tapi nggak akan bosen gue ngomong ini bro. Gue sering dengar orang bilang, zaman sekarang susah cari kerja. Tapi kalau lo tanya, lo bisa apa? Jawabannya, ya apa aja deh yang penting digaji. Itu salah satu akar masalahnya bro. Bukan karena nggak ada pekerjaan, tapi karena skill yang nggak relevan. Makanya solusi jangka panjangnya adalah belajar skill baru. Bukan cuma ikut-ikutan tren velocity, tapi yang beneran lo minati, lo kuasai, dan lo yakin bisa jadi jalan rejeki bro. Mau itu digital marketing, desain, teknik, pertanian modern, atau bahkan storytelling kayak gini. Semua itu punya nilai, asal lo serius, asal lo konsisten, dan asal negara juga kasih ruang belajar yang murah dan bisa diakses siapa saja. Karena investasi terbaik itu bukan beli emas, tapi upgrade isi kepala. Kelima, narasi baru dari negara impor ke negara produsen. Bro, kita harus sadar, sebuah bangsa akan dipandang tinggi kalau dia bisa menciptakan, bukan cuma mengkonsumsi. Amerika disegani karena mereka bikin Boeing, Apple, Tesla. Cina disegani karena mereka punya Huawei, TikTok, dan jaringan pabrik terbesar di dunia. Indonesia
Harusnya bisa, tapi kita masih sibuk ngeluh soal harga, bukan mikir gimana bikin barangnya. Jadi, kita perlu narasi baru nih, bangsa produsen. Mulai dari produk kecil dari sektor pangan, dari alat rumah tangga, dari karya digital. Asal konsisten, ini bisa jadi arus besar. Kita pernah besar, kita pernah jadi poros rempah dunia. Tapi sekarang kita disuruh bangga cuma karena jadi pasar potensial. Bro, cukup. Udah saatnya balik ke jalur, bukan cuma bertahan, tapi membangun. Bukan cuma menyesuaikan diri, tapi memimpin. Karena bangsa yang besar bukan yang banyak konsumen, tapi yang banyak pencipta. Di tengah gemuruh dunia yang makin gila, perang dagang bukan lagi sekedar rebutan tarif atau produk. Dia udah jadi proxy war kekuasaan. Jadi pertarungan siapa yang bisa bikin dunia ikut aturan main mereka. Dan di tengah pusaran itu, Indonesia berdiri, tapi dengan lutut gemetar. Kita diseret ke medan laga yang bahkan kita nggak ngerti aturannya. Dipaksa impor ini itu demi meredam gejolak. Dijanjikan investasi dan teknologi, tapi nyatanya cuma dapat gudang sama lowongan buruh. Padahal ini bukan soal kalah menang, tapi soal eksistensi. Soal masa depan kita akan dikendalikan atau dikendalikan orang lain. Kalau lo masih ngira perang dagang ini nggak nyentuh dapur lo, coba buka mata pas ke warung. Cek harga beras, minyak, telur, dan sabun, karena semuanya ikut goyang bro. Coba buka laptop buatan lokal yang katanya bangga buatan Indonesia. Lemotnya kayak siput mabuk bro. Dan itu masih dipakai loh di pemerintahan. Gue nggak sebut merek ya, lo cari tahu aja sendiri. Padahal harganya bisa buat beli laptop luar 2 biji. Ini bukan sekedar krisis ekonomi, ini krisis identitas. Kita nggak tahu siapa diri kita di hadapan dunia. Negara pasar kah? Negara penampung barang sisa kah? Atau negara produsen yang berdaulat? Kita nggak tahu bro. Gue kasih lo satu kutipan dari Pramudia Anantatur. Andalan gue nih. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Tapi gue tambahin, orang boleh punya tambang emas, tapi kalau dia cuma jadi pengangkut pasir, dia tetap akan miskin. Dan itu Indonesia sekarang, kayak sumber daya, kayak pasar, kayak anak muda, tapi nggak punya sense of direction. Kebijakan impor nggak diiringi penguatan produksi. TKDN cuma jadi bendera yang dikibarin pas kampanye. Petani ditinggal, produsen dimarginalkan, dan rakyat dibiarkan bingung di tengah banjir barang asing. Tapi tenang, masih ada harapan. Selama ada orang-orang kayak lo yang mau denger, mau mikir, dan mau ngajak yang lain buat sadar, perubahan masih mungkin bro. Kita bisa bangun gerakan dari bawah, kita bisa dorong kualitas lokal, kita bisa paksa sistem buat berubah, pelan tapi pasti. Bukan dengan demo doang, tapi dengan awareness yang merembet. Dengan diskusi yang gak dibungkam, dengan konten yang gak cuma cari cuan, tapi cari makna. Dan itu kenapa channel ini berdiri. Gue bukan ahli ekonomi, bukan politisi, bukan pejabat bro. Gue cuma rakyat biasa, gue cuma hidup di pedesaan bro. Gue cuma satu suara dari jutaan rakyat yang udah muak dibohongin. Dan lewat video ini gue ngajak lo buat nambah satu suara lagi. Karena kalau suara-suara kayak kita bersatu, gak ada kekuatan yang bisa tahan laju kita. Selamat datang di era baru. Bukan era pasrah, tapi era sadar. Bukan era diam, tapi era bersuara. Karena bangsa ini butuh lo semua bro. Lo yang bisa mikir, lo yang bisa belajar, lo yang bisa bangun walau pelan. Dan ketika semua udah pada tidur, kita tetap melek. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komentar. Biar suara lo juga ikut bersuara bro. Karena revolusi dimulai bukan dari teriakan, tapi dari pikiran.